Hello, good morning, my dear students. How are you today? Hopefully you are in a good condition. Well, before we are going to learn, I would like to give you a chance to pray. Please. Alright, Mr. asked you to follow the health protocol by washing hands, wearing the mask, and also keeping social distancing. Jadi anak-anak, sebelum kita belajar, Mr. memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk berdoa dan juga untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Well, in this first meeting, we are going to discuss about the first theme, which is the beauty of togetherness. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1, yang mana indahnya kebersamaan, especially civic subject, secara khusus pelajaran PPKN. Let's start. Judul dari subtema 1 adalah keberagaman budaya bangsaku. Well, in Indonesia, there are so many difference, like island, ethnic, traditional house, dance, and religion. Jadi anak-anak, di Indonesia itu memiliki keberagaman seperti pulau, suku, rumah adat, tarian, dan juga agama. Tetapi ingat anak-anak, bahwa itu bukan suatu kelemahan bangsa Indonesia, tetapi itu merupakan keunggulan, kekuatan bangsa kita. Mari kita menyikapi keberagaman ini untuk saling mendukung, untuk saling menolong, untuk saling membantu. Supaya apa? Supaya kita merasa nyaman, merasa tentram, hidup kita sejahtera, tidak ada masalah. So what make Indonesian unite? Indonesia has the unity because it has a motto, which is unity in diversity. Jadi apa yang membuat bangsa Indonesia bersatu? Indonesia bersatu karena dia memiliki semboyan, yang mana Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Artinya adalah meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kira-kira Mister apa yang berbeda? Yang berbeda itu tadi seperti yang Mister jelaskan dari awal, yaitu ada agama yang berbeda, memiliki suku yang berbeda, rumah adat yang berbeda, pulau yang berbeda, tarian yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, tetapi mari kita menyikapi keberagaman ini, perbedaan ini menjadi sesuatu hal yang baik. Dengan cara saling menolong, saling membantu, saling menghargai. Supaya apa anak-anak? Supaya hidup kita tetap terasa nyaman, sejahtera, bebas dari perselisihan, bebas dari pertengkaran, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak memiliki persatuan, otomatis hidup kita ini berantakan. Tidak ada keharmonisan, tidak terjalin kerjasama satu sama lain. Tetapi karena kita memiliki persatuan, maka hidup kita bisa tentram, bisa nyaman. Well, what the importance of unity and diversity? Apa pentingnya persatuan dalam keberagaman? Arti persatuan dalam keberagaman, I have made 5 reasons. Mister memberikan 5 alasan. The first is having a good relationship with the society. Ya, otomatis kalau kita memiliki persatuan anak-anak, maka terjadilah hubungan yang baik antara masyarakat yang ada di lingkungan kita. Terjalin hubungan yang baik dengan teman-teman kita, lingkungan kita di sekolah, tetangga kita di rumah, dan lain sebagainya. The second is solving the dispute with the society, mengatasi perselisihan atau pertengkaran dengan warga. Ya, sudah pasti kalau kita memiliki persatuan, maka tidak pernah
adanya perselisihan. Tidak pernah ada pertengkaran. The third is work done quickly. Pekerjaan cepat selesai. Nah, contohnya di sini. Kalau di lingkungan kita, di sekitar kita, diadakan suatu gotong royong, maka kalau kita bekerja sama, kita memiliki persatuan, maka pekerjaan kita cepat selesai. Seperti yang kita lakukan di sekolah. Setiap hari Jumat kadang-kadang kita melaksanakan gotong royong. Tujuannya apa? Supaya pekerjaan kita selesai, supaya lingkungan kita indah. Bukan hanya dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi seluruh siswa harus memiliki bagian. The fourth is having the preparedness and peace in the society. Yang keempat adalah tentram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. And the last is increasing the strengthness and endurance, meningkatkan kekuatan dan ketahanan masyarakat. Jadi itu adalah alasan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Ada 5. Jadi itu kamu harus keep in your mind. Jadi kamu harus ingat alasan persatuan dan keberagaman. Tujuannya tadi supaya hidup kita terasa nyaman, tentram, dan bebas dari perselisihan. Itu. Next. Di sini Mister telah memberikan gambar di slide ini dan kita akan baca teks ini. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Jadi anak-anak, kalian sudah melihat bahwa di slide ini ada 5 orang tokoh dan mereka berasal dari daerah yang berbeda, di mana Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, ada yang dari Bali, ada yang dari Betawi, dan juga ada yang dari Jawa. Jadi tugas kalian anak-anak, kalian mengerjakan tabel di sini dan sudah ada di LKPD kalian, yang mana kalian harus mencari tahu. Contohnya Pak Sami asalnya dari mana? Tadi berasal dari Maluku. Bahasa mereka itu apa? Makanan khas mereka itu apa? Alat musik mereka, pakaian daerah mereka, tarian dan kebiasaan mereka. Begitu juga Pak Encep, Pak Made, kamu harus cari tahu. Well, that's all my explanation about this material. Hopefully you can understand. See you for the next time.